Bagi teman-teman yang sudah pernah dengar kata Ethereum, pasti juga pernah mendengar kata smart contract. Teknologi smart contract sangat populer belakangan ini karena digadang-gadang menjadi teknologi yang dapat menghilangkan peran perantara atau intermediaries atau pihak ketiga. Tapi apa itu smart contract dan masalah apa yang smart contract coba solve atau selesaikan? Itu kita bahas di modul kali ini. Oh ya, pastikan dulu kamu telah menonton modul blockchain sebelum kamu meneruskan. Karena untuk bisa memahami smart contract, kamu harus paham dulu mengenai teknologi blockchain. Sebab smart contract berada di dalam blockchain seperti sebuah fitur atau add-on dalam blockchain gitu. Jadi kamu harus pahami dulu apa itu blockchain. Tonton dulu ya kalau belum. Oke. Istilah smart contract pertama kali digunakan oleh Nick Szabo ya, pada tahun 1997, jauh sebelum Bitcoin dibuat. Dia adalah seorang ilmuwan komputer, sarjana hukum, dan kriptografer, jadi tidak heran dia menciptakan smart contract ya. Nah, awalnya dia ingin menggunakan distributed ledger untuk menyimpan kontrak, ya kan? Apa itu distributed ledger? Tonton blockchain, mode blockchain. Nah, smart contract sebenarnya sama seperti kontrak di dunia nyata nih teman-teman. Seperti kontrak mau beli rumah, beli apartemen, dan kontrak lainnya lah. Satu-satunya perbedaan smart contract adalah smart contract itu sepenuhnya digital. In fact, smart contract sebenarnya adalah program komputer, jadi seperti kode yang ditulis dan disimpan atau disisipkan ke dalam blok di dalam blockchain. Jadi ada blok, jadi disisipkan di dalam teman-teman, seperti itu. Mari kita bahas contoh untuk lebih memahami bagaimana smart contract bekerja. Teman-teman pasti tahu kitabisa.com, benar dong? Teman-teman tahu dong kitabisa.com, platform fundraising untuk orang mengumpulkan dana demi kepentingan sosial seperti berdonasi, benar kan? Orang yang ingin menggalang dana dapat pergi ke website kitabisa.com, membuat sebuah campaign, tetapkan tujuan dan durasinya, isi detailnya, dan mulai mengumpulkan uang dari orang lain yang ingin berdonasi, benar kan? Kitabisa.com basically adalah sebuah pihak ketiga yang berada di antara orang yang mau menggalang dana dengan orang yang ingin berdonasi. Ini berarti kedua pihak harus percaya kitabisa.com untuk menangani uang mereka dengan benar, ya kan? Lo kitabisa.com berada di tengah-tengah nih. Nah, jika sebuah campaign berhasil mencapai target atau fully funded lah gitu, maka pihak penggalang mengharapkan kitabisa.com untuk memberikan mereka uang tersebut setelah dipotong fee, benar kan? Karena ada fee-nya. Dari situlah kitabisa.com hidup, benar kan? Di sisi lain, para donatur menginginkan uang mereka untuk benar-benar disalurkan ke campaign yang mereka danai. Baik pihak penggalang dana maupun donatur, keduanya harus mempercayai kitabisa.com. Nah, bayangkan, dengan smart contract, kita bisa membangun sistem serupa layaknya kitabisa.com tanpa memerlukan pihak ketiga, jadi tidak ada intermediary, tidak ada orang di tengah. Semuanya diatur oleh smart contract dalam sistem blockchain. Nih, coba mari kita praktek supaya teman-teman lebih terbayang ya. Kita bisa memprogram smart contract untuk memegang semua dana yang diterima dari donatur sampai jumlah tertentu. Nah, nantinya para donatur dapat mentransfer uang mereka ke dalam smart contract. Nah, jika jumlah donasi telah tercapai, kontrak secara otomatis nih teman-teman, sekali lagi secara otomatis akan memberikan uang atau meneruskan uang yang tadinya ada di smart contract kepada para orang yang membutuhkan dana atau para penggalang dana tanpa harus pihak perantara yang memverifikasinya. Sangat mengagumkan bukan? Nah, kok bisa ya? Karena smart contract disimpan dalam sebuah blockchain sehingga semuanya benar-benar terdistribusi. Dengan teknik ini, tidak ada yang memegang kendali penuh atas uang tersebut selain smart contract. Tapi tunggu sebentar, mungkin teman-teman berpikir, gimana caranya kita bisa percaya sama sistem smart contract? Orang nggak ada orang di baliknya kan gitu ya? Ya karena sesuai dengan penjelasan di awal, smart contract disimpan di dalam sebuah blockchain sehingga mereka mewarisi beberapa karakteristik blockchain, yaitu mereka tidak bisa diubah. Kedua adalah data didistribusikan, tidak dapat diubah. Sekali lagi, berarti smart contract dibuat dan dimasukkan ke dalam blockchain. Mereka tidak pernah bisa diubah lagi setelah dimasukkan. Tidak ada orang yang bisa mengubah-ubah ketentuan yang telah diterapkan. Misalnya, jumlah sekian, hasilnya sekian. Jumlah sekian berarti kirim duit ini sekian. Itu nggak bisa diubah setelah kita buat dalam kontraknya. Nah, kalau didistribusikan, berarti bahwa kontrak yang Anda teman-teman buat divalidasi oleh semua orang di dalam jaringan. Jadi, satu orang tidak bisa memaksa kontrak untuk mengirimkan dana ke dirinya sendiri, karena orang lain di jaringan akan melihatnya dan upaya ini akan ditandai sebagai tidak valid. Sehingga merusak smart contract itu hampir impossible atau mustahil. Smart contract dapat diterapkan ke berbagai hal, tidak hanya crowdfunding seperti kitabisa.com. Bank misalnya, bisa menggunakannya untuk memberikan pinjaman untuk menawarkan pembayaran secara otomatis. Perusahaan asuransi dapat menggunakannya untuk memproses klaim secara otomatis juga, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang teman-teman mungkin bertanya, gimana dan bagaimana kita dapat menggunakan smart contract? Ya kan, kita udah tahu konsepnya nih. Teman-teman perlu tahu dulu bahwa tidak semua blockchain mensupport teknologi smart contract. Tidak semua blockchain bisa disisipkan smart contract di dalamnya. Meskipun saat ini ada banyak blockchain yang mendukung smart contract, tetapi yang terbesar dan nomor wahid dan nomor satu adalah Ethereum. Ethereum memang secara khusus itu dibuat dan dirancang untuk mendukung smart contract. Itulah yang membuat Ethereum berbeda dengan Bitcoin, sebenarnya adalah itu. Mereka dapat diprogram dalam program khusus dengan bahasa pemrograman Solidified. Mereka dapat diprogram dalam program khusus menggunakan bahasa pemrograman Solidity. Nah, Solidity ini bahasa pemrograman milik JavaScript kalau teman-teman orang IT ya. Selain Ethereum, bisa juga blockchainnya Binance gitu, dengan Binance Smart Chain, atau Polkadot dan Cardano. Tapi Cardano sampai saat perekaman ini ya, mereka masih berusaha untuk mengintegrasikan teknologi smart contract ke dalam jaringan blockchain Cardano mereka. Perlu dicatat bahwa Bitcoin itu juga sebenarnya memiliki dukungan untuk smart contract meskipun jauh lebih terbatas dibandingkan dengan Ethereum. Nah, setelah menonton video ini, sekarang teman-teman tahu apa itu smart contract dan masalah apa yang mereka selesaikan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai smart contract, manfaat dan penggunaannya. Sebagai kode yang dapat diprogram, smart contract sangat mudah untuk disesuaikan dan dapat didesain dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga menawarkan banyak sekali jenis layanan dan pemecahan masalah. Misalnya, kita mau yang bentuknya kayak sistem kitabisa.com,
aman, kita tinggal bikin. Mau bikin kontrak sederhana antara kamu sama teman kamu yang isinya, jika teman kamu udah kirim barang A, maka secara otomatis teman kamu dikirimi sekian Ethereum. Itu juga bisa, bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan kamu. Sebagai program yang terdesentralisasi dan mandiri, smart contract dapat memberikan peningkatan transparansi, mengurangi biaya operasional, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya birokrasi dalam dunia kontrak mengontrak lah gitu. Dengan kata lain, smart contract dapat dirancang untuk berbagai macam penggunaan. Beberapa contoh termasuk penciptaan aset yang ditokenkan, sistem pemungutan suara atau voting, dompet kripto yang mutakhir, bursa terdesentralisasi, game, dan aplikasi ponsel, banyak lah. Jadi smart contract ini adalah teknologi yang membuat blockchain menjadi lebih fungsional. Smart contract juga dapat digunakan bersama dengan solusi blockchain lainnya yang menangani bidang kesehatan, amal, supply chain, pemerintahan, dan keuangan terdesentralisasi atau biasa disebut sebagai DeFi, Decentralized Finance. Ini kita bahas di modul berikutnya yang lebih advance. Nah, sekarang teman-teman sudah terbayang apa itu smart contract, ya kan? Selanjutnya, kita akan bahas what makes smart contract so special. Karakteristik apa yang membuat smart contract menjadi teknologi yang spesial. Yang pertama adalah terdistribusi. Smart contract direplikasi dan didistribusi di semua komputer atau node yang ada di jaringan, misalnya Ethereum, atau kalau misalnya di Polkadot ya jaringan Polkadot. Gitu. Kalau kontrak biasa yang memegangkan hanya satu pihak nih, yaitu si perantaranya, misalnya si notarisnya. Nah, kita tuh dapat fotokopiannya. Nah, kalau misalnya smart contract terdistribusi di semua jaringan. Yang kedua adalah deterministik, dari suku kata determine atau sudah ditentukan. Smart contract hanya melakukan tindakan yang dirancang untuknya jika semua persyaratan yang diberikan telah terpenuhi. Jadi misalnya, hanya kirim 5 Ethereum jika si A melakukan X. Smart contract tidak bisa melakukan sesuatu di luar apa yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir adanya error. Gitu. Yang ketiga adalah otonom atau dapat berjalan sendiri. Smart contract dapat mengotomatisasi semua jenis tugas karena smart contract bekerja seperti program yang dapat berjalan sendiri. Jadi tidak perlu ada orang yang standby memantau apakah benar transaksi sudah terjadi dan sebagainya karena semuanya by sistem. Namun dalam kebanyakan kasus jika tidak dipicu atau tidak ada triggernya, smart contract akan bersifat tidak aktif atau dormant bahasa Inggrisnya dan tidak akan melakukan tindakan apapun. Yang keempat adalah abadi, tidak dapat diubah setelah dibuat. Smart contract hanya dapat dihapus jika fungsi dihapus tersebut atau self destruct gitu. Ada fungsi self destruct di dalamnya yang ditulis sebelumnya gitu. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa smart contract dapat memberikan kode yang tidak dapat diubah atau tamper proof gitu. Yang kelima adalah dapat disesuaikan. Sebelum disisipkan ke dalam blok dan disebarkan, smart contract dapat dikodekan dengan berbagai cara. Oleh sebab itu, smart contract dapat digunakan untuk berbagai hal atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Yang keenam adalah tidak butuh kepercayaan atau entity yang ada di tengah-tengah. Dua atau lebih pihak yang berinteraksi melalui smart contract bisa berinteraksi tanpa perlu mengetahui atau mempercayai satu sama lain. Misal, kita mau beli rumah. Biasa kan harus ada kontrak yang harus kita tanda tangan melalui agent kita, benar kan? Karena agent lah yang memastikan bahwa, oh benar, Bapak A punya rumah di Pondok Indah. Oh benar, Bapak E sebagai buyer, si Bapak E ini sudah transfer DP. Nah, jika menggunakan smart contract, Bapak A dan Bapak E tidak perlu saling kenal atau tahu satu sama lain. Karena data bahwa Bapak A benar-benar memiliki rumah dan Bapak E benar-benar sudah mentransfer duit atau DP-nya tersebut, semuanya sudah ada di blockchain, sehingga tidak dibutuhkan middleman lain. Selain itu, teknologi blockchain memastikan bahwa data itu benar-benar akurat atau tidak dimanipulasi. Smart contract hanya akan mentransfer kepemilikan rumah dari Bapak A ke Bapak E jika smart contract sudah mendetek bahwa Bapak E benar-benar sudah mentransfer sejumlah uang sebagai DP ke smart contract untuk kemudian diteruskan ke Bapak A. Yang ketujuh adalah transparan, karena smart contract didasarkan pada blockchain publik sehingga kode sumbernya tidak hanya abadi, tapi juga dapat dilihat oleh siapapun. Nah, tadi kita udah bahas nih 7 kelebihannya. Sekarang kita bahas beberapa kekurangannya ya teman-teman. Yang pertama adalah ditulis oleh manusia. Smart contract dibuat dengan kode komputer yang ditulis oleh manusia biasa atau ya programmer gitu ya. Ini membawa resiko yang tinggi karena kode sangat rentan terhadap bug. Idealnya, smart contract harus ditulis dan digunakan dan serta dibuat oleh programmer yang berpengalaman, terutama ketika melibatkan informasi sensitif atau uang dalam jumlah besar. Yang kedua adalah sifat abadi atau tidak dapat diubahnya itu sendiri. Sifat tidak dapat diubah atau abadi merupakan hal yang baik tapi di keadaan tertentu, tapi juga menjadi hal yang kurang baik atau buruk di keadaan lainnya. Sebagai contoh, ketika Decentralized Autonomous Organization atau DAO yang disebut sebagai DAO diretas pada tahun 2016, jutaan Ethereum atau ETH dicuri karena lemahnya kode smart contract mereka. Karena smart contract mereka tidak dapat diubah, maka para pengembang tidak dapat memperbaiki kode tersebut. Yang terakhir adalah ketidakpastian status hukum. Bukan hanya karena berada di wilayah abu-abu di sebagian negara, tetapi juga karena smart contract tidak sesuai dengan kerangka hukum saat ini. Sebagai contoh, banyak kontrak sekarang ini ya, khususnya di Indonesia, mengharuskan kedua belah pihak untuk diidentifikasi dengan benar bahwa mereka berusia benar 18 tahun. Nama samaran yang disediakan oleh teknologi blockchain dikombinasikan dengan kurangnya perantara tidak memenuhi persyaratan tersebut. Walaupun ada solusi yang potensial untuk ini, penegakan hukum dari smart contract adalah tantangan nyata yang harus dihadapi, terutama ketika menyangkut jaringan tanpa batas yang terdistribusi. Nah, tidak ada keraguan bahwa smart contract memberikan dampak besar dalam dunia mata uang kripto dengan merevolusi lingkungan blockchain menjadi lebih fungsional. Bersama-sama, smart contract dan blockchain berpotensi terlibat dalam hampir semua bidang kehidupan masyarakat. Tapi hanya waktu yang bisa menjelaskan apakah teknologi terobosan ini akan menjadi berhasil mengatasi banyak hambatan untuk adopsi skala besar. Until then, keep learning. Bye-bye.